Pukul 7 malam, mantan suami saya menaruh sendoknya dan bertanya, "Kapan saya akan angkat kaki dari rumah ini? Kami sudah bercerai seminggu yang lalu. Surat sudah ditandatangani di pengadilan. Tapi malam itu, kami masih duduk di meja makan yang sama, di rumah yang sama. Seolah tidak ada apa-apa." Mertua saya menatap saya dengan mata setajam pisau. Katanya, menantu yang sudah diceraikan tidak tahu diri kalau masih menumpang. Menumpang. Selama 5 tahun, saya menunduk. Selama 5 tahun, saya minta maaf untuk hal-hal yang bukan salah saya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya angkat kepala. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah ini, tanah ini, setiap batu bata, dan setiap sen yang mereka nikmati, semuanya atas nama saya. Dan di sudut ruang tamu, di dalam sebuah brankas kecil yang mereka kira hiasan, tersimpan seluruh kebenaran yang saya kumpulkan diam-diam selama 2 tahun. Malam itu, saya tidak marah. Saya hanya tersenyum dan menyalakan satu tombol yang akan meruntuhkan seluruh istana kepura-puraan mereka, satu persatu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol suka dan berlangganan. Karena di kisah kali ini, kalian akan menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang perempuan yang selama bertahun-tahun dijadikan pembantu di rumahnya sendiri, akhirnya membalikkan segalanya dengan cara yang paling elegan, paling tenang, dan sama sekali tidak mereka sangka. Tulis di kolom komentar. Kalian menyimak dari kota mana? Mari kita mulai. Nama saya Larasati. Umur saya 41 tahun. Selama 10 tahun terakhir saya bekerja sebagai pengembang properti kecil-kecilan di Jakarta. Membeli tanah, membangun, menjual, lalu memutar lagi. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 5 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan diri demi satu kata yang ternyata kosong. Keluarga. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah tentang 2 minggu paling penting dalam hidup saya. Semuanya bermula dari sebuah makan malam biasa pada bulan Oktober tahun lalu di ruang tamu rumah kami di sebuah kompleks perumahan elit di kawasan Sentul. Cahaya matahari sore menembus jendela tinggi dan jatuh di lantai marmer. Di halaman, pohon-pohon tabebuya yang saya tanam sendiri sedang berbunga. Kelopak merah muda berguguran ditiup angin. Rumah yang indah, rumah yang bisa membuat siapapun iri. Saya masih ingat pertama kali melihat tanah ini. 3 tahun sebelum menikah, saya datang sendirian. Agen properti bilang, lokasi ini cocok untuk keluarga muda. Saya membeli tanah 2.000 meter persegi itu dengan uang hasil kerja saya sendiri. Sebelum saya mengenal Bara, saya yang merancang rumahnya. Saya yang mengawasi tukang. Saya yang memilih setiap keramik, setiap gagang pintu, setiap lampu gantung. Lalu saya menikah dan pelan-pelan rumah yang saya bangun berubah menjadi penjara yang saya huni. Larasati, ayo makan, kata Bara sambil duduk. Di usianya yang 42, ia masih terlihat rapi, tinggi, poni disisir ke samping. Kesan pria terhormat. Kartu namanya bertuliskan Direktur Utama sebuah perusahaan rintisan, dan ia selalu menyerahkannya dengan bangga. Yang tidak pernah ia sebut adalah dari mana modal perusahaan itu berasal. Dari saya. Selalu dari saya. Saya membawa hidangan terakhir dari dapur. Malam itu ada gulai ayam, tumis kangkung, dan perkedel kentang yang saya buat sendiri. Ibu mertua saya, Bu Ratmi, duduk di kepala meja seperti biasa. Perempuan berusia awal 70. Rambut ditata rapi dalam sanggul. Kardigan coklat yang kaku. Penampilan yang menuntut rasa hormat. Gulainya keasinan lagi. Gumam Bara setelah 1 sendok. Maaf, jawab saya. Menunduk karena kebiasaan. 5 tahun. Mendengar kritik, meminta maaf. Berjanji akan lebih baik lain kali. Itulah yang saya pelajari sebagai seorang istri di rumah ini. Bu Ratmi makan tanpa ekspresi. Keheningan di meja itu terasa menekan, seperti udara sebelum badai. Saya tidak tahu malam itu bahwa badai sudah saya siapkan sendiri. Diam-diam selama 2 tahun.
Izinkan saya membawa kalian mundur ke awal semuanya. Saya bertemu Bara di sebuah acara bisnis. Ia datang mendekat, memuji cara saya bicara soal properti, mengaku sedang membangun perusahaan sendiri. Ia sopan, ia perhatian. Ia tampak mengagumi kemandirian saya. Saya, perempuan 35 tahun yang selama ini terlalu sibuk bekerja untuk jatuh cinta. Akhirnya luluh. Yang tidak saya sadari, yang ia kagumi bukan diri saya, melainkan apa yang saya miliki. 6 bulan setelah menikah, topeng itu mulai retak. Perusahaan Bara yang katanya sedang naik daun, ternyata terus merugi. Suatu malam ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan saya, matanya berkaca-kaca. Katanya ia hanya butuh suntikan modal sekali saja, dan semuanya akan pulih. Saya percaya. Saya mencairkan tabungan 500 juta rupiah, pindah ke rekening perusahaannya dalam 1 malam. Uang itu tidak pernah kembali, dan permintaan itu tidak pernah berhenti. Lalu Bu Ratmi pindah masuk. Katanya sementara, sampai kondisi membaik. Sementara itu, berlangsung 5 tahun. Ia datang membawa aturan-aturannya. Menantu harus bangun paling pagi. Menantu tidak makan sebelum mertua selesai. Menantu tidak bicara kalau tidak ditanya. Di rumah ini ada tata krama, katanya di hari pertama, sambil memandang saya dari atas ke bawah. Kamu perempuan karir, mungkin tidak terbiasa. Tapi di keluarga terhormat, istri tahu tempatnya. Saya menelan kalimat itu. Saya pikir mungkin memang saya yang kurang sabar. Mungkin memang begini cara menghormati orang tua. Selama bertahun-tahun saya menyimpan pertanyaan yang membuat saya malu sendiri. Apakah saya menantu durhaka kalau membela diri? Butuh waktu lama sekali sampai saya sadar. Orang yang paling sering menyebut kata durhaka justru orang yang paling durhaka pada rasa terima kasih. Sebenarnya ada satu tanda yang seharusnya saya baca sejak awal, tapi cinta membuat saya buta. Di bulan-bulan pertama pernikahan, sebelum Bu Ratmi pindah, saya pernah menawarkan pada Bara untuk memasukkan namanya ke dalam sertifikat rumah. Bukan karena diminta, tapi karena saya pikir itulah yang dilakukan pasangan yang saling percaya. Saya membawa dokumen itu padanya suatu malam, penuh harap. Ia menolak dengan alasan yang saat itu terdengar mulia. Tidak usah, Larasati. Itu hasil kerja kerasmu sebelum kita menikah. Aku tidak mau mengambil apa yang bukan hakku. Saya terharu waktu itu. Saya pikir, betapa beruntungnya saya mendapat suami sebaik ini. Baru bertahun-tahun kemudian, saya paham. Penolakan itu bukan karena kemuliaan. Ia menolak karena ia sudah punya rencana lain yang jauh lebih licik. Memasukkan namanya ke sertifikat hanya memberinya setengah. Menceraikan saya sambil memaksa saya menandatangani surat kuasa pengalihan. Itu akan memberinya semuanya. Ia bukan menolak keserakahan. Ia hanya sedang menunggu keserakahan yang lebih besar. Betapa lamanya saya membutuhkan waktu untuk melihat wajah asli di balik topeng yang saya cintai. Insiden pertama yang benar-benar membekukan hati saya terjadi di bulan ke-6 Bu Ratmi tinggal bersama kami. Malam itu saya pulang larut dari lokasi proyek. Badan saya remuk, sepatu penuh lumpur. Tapi saya masih menyempatkan mampir ke pasar membeli bahan makan malam. Begitu pintu terbuka, Bu Ratmi sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah tegang. "Dari mana saja kamu?" tanyanya. Suaranya meninggi. "Sudah malam begini baru pulang. Istri macam apa yang keluyuran sampai jam segini?" "Saya dari proyek, Bu," jawab saya pelan. "Ada masalah pengecoran. Saya harus." "Alasan," potongnya. "Suamimu di rumah menunggu makan. Kamu malah mengurus tanah orang. Kamu ini istri atau kuli?" Saya menoleh ke Bara, berharap ia bicara. Ia hanya menunduk, mengaduk kopinya. Mulutnya terkatup rapat, tangannya sedikit mengepal, tapi tidak satu kata pun keluar. "Mas," panggil saya lirih. Ia tidak mengangkat wajah. "Sudahlah, Larasati. Ibu benar. Kamu terlalu sibuk." Malam itu, saya tidak menangis di depan mereka. Saya masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di lantai dalam gelap. Bukan marah, hanya dingin.
Dingin yang perlahan menjelma menjadi sesuatu yang lebih tenang dan jauh lebih berbahaya. Karena malam itu saya sadar satu hal. Kebaikan saya selama ini tidak pernah mereka baca sebagai kebaikan. Mereka membacanya sebagai kelemahan. Dan kelemahan di mata orang seperti mereka adalah sesuatu yang boleh diinjak. Mereka belum tahu di dalam diri perempuan yang mereka injak malam itu, sesuatu baru saja terbangun. Insiden kedua datang lewat uang, seperti biasa. Suatu sore, saya mendapati saldo rekening bersama kami berkurang 35 juta rupiah. Saya bertanya baik-baik pada Bara. Ia menjawab enteng. Katanya Bu Ratmi butuh untuk arisan keluarga besar dan renovasi rumah lama di kampung. Itu kan uang untuk cicilan material proyek. Mas, kata saya. Uang istri itu uang keluarga, sahut Bu Ratmi dari sofa tanpa menoleh. Kamu ini hitung-hitungan sekali sama mertua. Tidak tahu diri, tidak tahu diri. Kata itu diulang-ulang di rumah ini seperti mantra. Selalu ditujukan pada orang yang justru menanggung semuanya. Saya diam. Tapi malam itu, saya mulai mencatat setiap rupiah yang keluar, tanggalnya, tujuannya. Siapa yang meminta? Buku catatan kecil bersampul biru saya simpan di dasar tas kerja. Itu adalah halaman pertama dari sesuatu yang kelak menjadi senjata. Insiden ketiga membuat saya paham bahwa ini bukan sekedar mertua yang galak. Ini sudah menjadi sebuah sistem. Menjelang Lebaran, seluruh keluarga besar Bara berkumpul di rumah kami. Sekitar 12 orang, menginap berhari-hari. Dan saya, tuan rumah, pemilik rumah. Diperlakukan seperti pelayan yang dibayar. Larasati, kopinya. Panggil salah satu paman. Ini handuknya kurang bersih. Cuci ulang. Kata seorang bibi, adik ipar saya, Dini. Perempuan 29 tahun yang belum pernah bekerja seumur hidupnya. Duduk di sofa sambil menunjuk-nunjuk. Mbak, tolong ambilkan minum. Mbak, piringnya belum diangkat. Mbak, kok lambat sekali sih? Saya melayani semuanya. Sampai pada suatu siang, saat saya membawa nampan berisi gelas, Dini sengaja menjulurkan kakinya. Saya tersandung. Nampan jatuh, gelas pecah. Air tumpah ke karpet. Bukannya bertanya apakah saya terluka, Bu Ratmi berdiri dan berteriak di depan seluruh keluarga. Dasar ceroboh. Pantas saja Bara tidak bahagia. Istri tidak becus. Kerjanya cuma merusak barang. Sudah untung kamu dikasih tinggal di rumah sebagus ini, tambah Dini sambil tersenyum sinis. Perempuan seperti kamu harusnya bersyukur rumah sebagus ini. Saya menatap pecahan gelas di lantai marmer yang saya pilih sendiri, di rumah yang saya bangun sendiri, dan saya menahan tawa getir di dalam dada. Mereka semua tinggal di bawah atap saya, makan dari meja saya, dan mereka menyuruh saya bersyukur. Bara berdiri di sudut ruangan. Ia melihat semuanya. Ia tidak berkata apa-apa. Menurut kalian, di posisi saya, apakah kalian masih akan bertahan? Tulis jawaban kalian di komentar. Saya benar-benar ingin tahu. Insiden keempat adalah yang membuat sesuatu di dalam diri saya berhenti berharap dan mulai bekerja. Malam itu saya terbangun tengah malam karena haus. Saat menuruni tangga, saya mendengar suara dari ruang kerja Bara. Pintu sedikit terbuka. Ia sedang menelpon. Suaranya rendah, tapi cukup jelas. Iya, sabar. Sebentar lagi, begitu semua aset atas namanya bisa dialihkan. Kita bereskan surat cerainya. Rumah Sentul itu nilainya belasan miliar. Aku sudah siapkan surat kuasa. Tinggal dia tanda tangan. Saya berdiri di tangga, dalam gelap. Dan tubuh saya membeku. Bukan karena kaget bahwa suami saya berencana menceraikan saya, melainkan karena akhirnya, setelah bertahun-tahun, saya mendengar rencana itu diucapkan dengan begitu tenang, begitu terencana. Lalu, saya mendengar satu kalimat lagi, dan kalimat itulah yang mengubah segalanya. Ibu juga sudah setuju. Kata ibu, perempuan itu memang cuma alat. Sudah diperas modalnya, sekarang tinggal diambil rumahnya, lalu ditendang. Alat. Saya menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Lalu, pelan-pelan, saya naik kembali ke kamar. Saya tidak menangis.
Air mata saya sudah habis bertahun-tahun yang lalu. Malam itu juga, saya membuka laptop. Saya bukan perempuan yang tidak berdaya. Saya seorang pengembang properti. Saya paham surat. Saya paham akta. Saya paham betul apa artinya sebuah nama di atas sertifikat. Dan setiap aset di keluarga ini, saya sadar dengan jelas atas nama saya. Mulai malam itu, saya berhenti menjadi korban. Saya mulai menjadi arsitek dari kejatuhan mereka sendiri. Insiden kelima, keenam, ketujuh. Semuanya terjadi sementara saya diam-diam bekerja. Saya memasang kamera kecil di ruang tamu dan ruang kerja. Tersembunyi di antara buku dan bingkai foto. Bukan untuk menjebak. Untuk merekam apa yang selama ini tidak ada yang mau percaya kalau saya ceritakan. Rekaman pertama datang cepat. Bu Ratmi di ruang tamu. Bersama Dini. Begitu rumah ini jadi milik Bara. Katanya sambil tertawa. Kamu boleh pilih kamar mana saja. Si Larasati itu tinggal kita usir. Mau dia menangis. Mau dia memohon. Urusan dia. Kasihan juga sih. Bu, kata Dini. Tapi nadanya sama sekali tidak kasihan. Kasihan apa? Balas Bu Ratmi. Perempuan yang tidak bisa memberi cucu, tidak bisa masak enak, hanya bisa cari uang. Untuk apa dipertahankan? Uangnya sudah kita ambil. Cukup. Kamera itu merekam semuanya. Suara, wajah, tanggal. Rekaman kedua lebih menohok. Saya menemukan bahwa selama 2 tahun, Bu Ratmi diam-diam meminjam uang atas nama saya, memalsukan situasi darurat, lalu memakainya untuk membeli emas dan mentransfer ke rekening Dini. Saya menyimpan setiap bukti transfer, setiap pesan, setiap sen. Saya juga menemukan surat kuasa yang disiapkan Bara, surat yang, kalau saya tanda tangani, akan mengalihkan seluruh aset atas nama saya kepadanya sebelum perceraian. Saya tidak merobeknya, saya memfotokopinya, lalu meletakkannya kembali persis di tempatnya, biar mereka merasa rencana mereka berjalan mulus. Sabar, kata mereka. Itu ibadah. Selama bertahun-tahun saya diajari bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang menahan diri tanpa batas. Tapi malam-malam itu, sambil menyusun berkas di dalam brankas hitam kecil di sudut ruang tamu, saya belajar membedakan 2 hal. Sabar yang sejati adalah kekuatan yang tahu kapan harus berhenti. Sabar yang mereka minta dari saya hanyalah nama lain untuk perbudakan. Saya sudah cukup sabar. Sekarang giliran keadilan yang bekerja. Ada 1 malam lagi yang tidak akan pernah saya lupakan. Karena di malam itulah, saya benar-benar memahami bahwa bagi mereka, saya bahkan bukan manusia. Saya hanya fungsi. Bara mengadakan makan malam di rumah untuk beberapa calon investor perusahaannya. Orang-orang penting, berjas rapi, bicara soal angka miliaran. Saya, tentu saja, yang memasak, menyajikan, dan melayani sepanjang malam. Salah satu tamu, seorang investor perempuan yang cerdas, memandang saya dengan penasaran. Ibu ini istri Anda, Pak Bara. Sepertinya beliau sangat cakap mengurus rumah sebesar ini. Sebelum Bara sempat menjawab, Bu Ratmi menyahut dari ujung meja. Dengan senyum yang seolah ramah, tapi menusuk. Oh, dia memang cuma bisa urusan begituan. Untung ada dia yang mengurus dapur. Jadi Bara bisa fokus pada hal-hal besar. Perempuan seperti dia memang tempatnya di belakang. Beberapa tamu tertawa sopan. Bara tersenyum, tidak membantah. Saya berdiri di sana, memegang teko, dan investor perempuan tadi menatap saya dengan sesuatu yang mirip iba. Saya hanya menunduk dan menuangkan teh. Tapi di dalam, saya mencatat wajah investor itu. Karena beberapa bulan kemudian, saat perusahaan Bara runtuh, investor perempuan itulah yang menolak menyuntikkan dana. Salah satu alasannya, yang kelak saya dengar, sungguh sederhana. Ia tidak mempercayai seorang pria yang membiarkan istrinya dipermalukan di mejanya sendiri. Kalau di rumahnya saja begitu, katanya. Bagaimana dia memperlakukan mitra bisnis nanti? Keserakahan dan kekejaman selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu cepat
atau lambat akan menuntun mereka kembali pada kehancurannya sendiri. Malam itu, setelah para tamu pulang, saya mencuci piring sendirian di dapur sampai lewat tengah malam. Bara sudah tidur, Bu Ratmi sudah tidur, dan saya di bawah lampu dapur yang temaram, tersenyum sendiri. Karena saya tahu, setiap penghinaan yang mereka lemparkan malam itu sedang menambah satu batu bata lagi pada tembok pembalasan yang tenang, yang sedang saya bangun diam-diam. Insiden terakhir sebelum semuanya meledak adalah hari perceraian itu sendiri. Bara datang membawa surat gugatan cerai dengan wajah yang ia paksa terlihat sedih. Larasati, mungkin kita memang tidak cocok. Aku sudah bicara dengan pengacara. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Di sampingnya, ia meletakkan 2 dokumen. Yang satu surat cerai, yang satu lagi surat kuasa pengalihan aset yang saya sudah lama tahu isinya. Tanda tangani dua-duanya ya, katanya lembut. Biar cepat selesai, biar kamu bisa mulai hidup baru. Bu Ratmi berdiri di belakangnya, tersenyum tipis. Yakin, kemenangan sudah di tangan. Saya mengambil pena. Saya menandatangani surat cerai. Hanya surat cerai. Surat kuasa itu, saya dorong pelan ke arahnya, tanpa tanda tangan. Yang ini, kata saya, tenang, saya perlu baca dulu dengan pengacara saya. Prosedur biasa. Bara terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi, mengira saya hanya sedang berhati-hati. Tentu, tidak buru-buru. Ia tidak tahu. Pengacara yang saya maksud sudah memegang salinan setiap dokumen di rumah ini sejak 2 bulan lalu. Ia tidak tahu, seminggu setelah tanda tangan itu, dunia yang ia bangun di atas nama saya akan runtuh satu persatu. Ada satu insiden lagi soal uang yang membuat saya benar-benar memahami sedalam apa keserakahan mereka. Dini, adik ipar saya, akan menikah. Dan tanpa sekalipun bertanya, keluarga besar itu memutuskan bahwa saya yang akan menanggung biayanya. Kamu kan yang paling mampu di keluarga ini, kata Bu Ratmi. Seolah itu sudah menjadi hukum alam. Adikmu menikah. Wajar kakak iparnya membantu. 150 juta saja untuk gedung, catering, dan mahar. 150 juta. Saya menatapnya. Saat itu, proyek saya sedang butuh dana untuk gaji para pekerja. Ada belasan keluarga yang menggantungkan hidup pada uang itu. Bu, saat ini saya sedang tidak punya uang tunai sebanyak itu, jawab saya sejujurnya. Uang saya terikat di proyek. Wajah Bu Ratmi langsung mengeras. Alasan, kamu punya rumah semewah ini, mobil, tapi tidak mau membantu adik ipar sendiri. Dasar pelit. Menantu tidak tahu balas budi. Balas budi. Saya nyaris tertawa. Budi apa yang pernah saya terima di rumah ini, selain hinaan. Dini menimpali dengan mata berkaca-kaca yang dibuat-buat. Aku tahu Mbak Larasati tidak pernah menganggapku keluarga. Sudah, Bu, tidak usah dipaksa. Nanti dikira aku matre. Drama itu berlangsung berhari-hari. Bara, seperti biasa, tidak membela saya, tapi juga terus menekan. Larasati, tolonglah. Demi keluarga, sekali ini saja. Akhirnya, karena lelah, saya memberi 50 juta. Bukan karena takut, tapi karena saya sudah tahu uang itu akan menjadi salah satu bukti terkuat kelak. Saya mentransfernya dengan catatan yang jelas, ke rekening yang bisa dilacak. Kwitansi, percakapan, semua saya simpan. Di hari pernikahan Dini, saya duduk di sudut, tidak diperkenalkan sebagai siapapun. Bu Ratmi memperkenalkan tamu-tamu penting pada Bara dan Dini, sementara saya yang membayar setengah pesta itu. Dianggap seperti pelayan yang kebetulan berpakaian rapi. Malam itu saya pulang dan menulis di buku biru saya, 50 juta. Pernikahan Dini. Tidak apa-apa. Semua ini sedang mereka tumpuk menjadi gunung. Dan suatu hari, gunung itu akan runtuh menimpa mereka sendiri. Sebelum saya lanjutkan ke minggu terakhir, ada 2 peristiwa lagi yang perlu kalian dengar. Karena keduanya menjelaskan mengapa hati saya sudah benar-benar tenang saat semua meledak. Yang pertama terjadi di sebuah acara keluarga besar, arisan bulanan yang diselenggarakan di rumah kami. Rumah saya, sekitar 20 orang datang. Saya
seperti biasa. Sibuk di dapur sejak pagi, memasak untuk semua orang. Sementara Dini dan sepupu-sepupunya duduk berfoto di ruang tamu. Di tengah acara, seorang tamu, seorang bibi jauh yang baru pertama kali datang, memuji rumah kami. Rumahnya bagus sekali. Siapa yang punya? Bu Ratmi. Bu Ratmi tersenyum bangga. Ini rumah anak saya, Bara. Dia yang membangun. Menantu saya cuma tinggal di sini saja. Saya sedang membawa nampan berisi teh saat mendengar kalimat itu. Tangan saya sempat berhenti sedetik. Lalu, saya tersenyum, meletakkan teh, dan tidak mengatakan apa-apa. Bibi jauh itu memandang saya sekilas. Mungkin heran melihat penumpang yang bekerja seperti pemilik. Ia tidak tahu, dan saya membiarkannya tidak tahu. Karena saya sudah belajar. Kebenaran tidak perlu diteriakan. Kebenaran hanya perlu menunggu waktunya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya mendengar Bu Ratmi berkata pada Bara di dapur, mengira saya sudah tidur. Cepat urus perceraian itu. Aku malu tiap kali ada tamu. Perempuan itu kelihatan sekali dari kampung. Tidak pantas jadi menantu keluarga terhormat. Dari kampung, saya yang membangun 3 properti dengan tangan sendiri, yang membayar setiap tagihan di rumah ini, disebut tidak pantas oleh perempuan yang belum pernah menghasilkan 1 rupiah pun seumur hidupnya. Saya berdiri di balik pintu, dan alih-alih sakit hati, saya justru merasa jernih, seperti kabut yang akhirnya terangkat. Peristiwa kedua lebih menyakitkan, karena melibatkan Bara secara langsung. Suatu sore, saya jatuh sakit, demam tinggi, badan menggigil. Saya hampir tidak bisa bangun dari ranjang. Saya memanggil Bara pelan, meminta dibelikan obat. Ia masuk ke kamar, menatap saya sebentar, lalu berkata, "Ibu bilang kamu cuma cari perhatian. Aku ada rapat penting. Nanti saja ya." Lalu ia pergi, ditinggalkan sendiri. Saya berbaring di kamar sambil demam. Di rumah dengan 7 kamar tidur yang saya bayar sendiri. Dan tidak ada satu orang pun yang peduli apakah saya hidup atau mati. Sore itu, di antara demam dan kesepian, saya membuat keputusan terakhir. Selama ini saya masih menyimpan sedikit harapan bahwa Bara mungkin berubah. Bahwa di dalam pria itu masih ada sisa cinta. Sore itu, harapan itu padam sepenuhnya. Dan anehnya, padamnya harapan itu terasa seperti kebebasan. Malam harinya, begitu demam sedikit turun, saya bangun, menyeret diri ke ruang tamu, dan menambahkan 1 berkas terakhir ke dalam berangkas. Rekaman percakapan Bara yang menolak membelikan obat, dan suara Bu Ratmi yang menyebut sakit saya sebagai cari perhatian. Bukan untuk pengadilan, untuk diri saya sendiri. Sebagai pengingat, agar saya tidak pernah lagi tergoda untuk merasa iba pada orang yang tidak pernah beriba pada saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap dan mulai menghitung hari. Selama seminggu setelah perceraian itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saya tidak pergi. Setiap pagi saya masih menyiapkan sarapan. Setiap malam kami masih makan di meja yang sama. Bu Ratmi menunggu saya angkat kaki dan tidak mengerti mengapa saya tetap tinggal. Bara mulai gelisah. Beberapa kali ia bertanya dengan nada yang semakin tidak sabar, "Kapan saya akan mengurus kepindahan?" "Sebentar lagi, Mas," jawab saya setiap kali. "Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dulu." Urusan itu bukan kepindahan saya. Urusan itu adalah minggu terakhir sebelum kejatuhan mereka. Selama minggu itu, saya menemui pengacara saya, Bu Kirana. Seorang perempuan tegas yang sudah mengurus dokumen properti saya sejak sebelum saya menikah. Kami duduk berjam-jam di kantornya, menyusun urutan langkah. "Semua sertifikat atas nama kamu, Larasati," kata Kirana. Membuka map tebal. Rumah Sentul, 2 ruko di Bekasi, tanah di Bogor. Bara tidak punya klaim apapun secara hukum. Surat kuasa yang dia siapkan tidak pernah kamu tanda tangani. Jadi, tidak berlaku. Modal perusahaannya berasal dari uang kamu. Dan kita punya jejak transfernya. Kalau kita mau, kita bisa menuntut pengembalian. Kita akan menuntut, kata saya. Tapi bukan hanya itu, saya menyerahkan buku catatan biru itu, seluruh rekaman kamera, seluruh bukti pinjaman atas nama saya yang dipakai Bu Ratmi. Kirana membaca lama,
lalu menatap saya. Larasati, ini bukan cuma perceraian biasa. Ini penggelapan, pemalsuan, dan penipuan. Kamu duduk di atas semua ini selama 2 tahun tanpa bilang apa-apa. Saya menunggu, jawab saya. Menunggu sampai mereka benar-benar yakin sudah menang. Karena orang yang merasa sudah menang tidak berhati-hati lagi. Kirana bertanya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih lembut. Boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi? Larasati, selama 2 tahun, kamu tahu semua ini. Kamu tahu suamimu berencana mengambil hartamu. Kamu tahu mertuamu memerasmu. Bagaimana kamu bisa tetap tersenyum, memasak untuk mereka, melayani mereka setiap hari tanpa meledak? Saya terdiam sejenak. Pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang dalam. Selama bertahun-tahun, kata saya akhirnya, saya diajari bahwa sabar itu ibadah, bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang menahan diri. Dulu saya percaya itu berarti saya harus menerima apapun tanpa melawan. Tapi selama 2 tahun terakhir, saya belajar arti sabar yang sebenarnya. Saya menatap map di atas meja Kirana. Sabar yang sejati bukan membiarkan diri diinjak selamanya. Sabar yang sejati adalah menahan tangan saat kita sudah cukup kuat untuk membalas. Sampai saat yang tepat tiba. Selama 2 tahun, saya bukan sedang menderita, saya sedang menunggu. Ada bedanya yang sangat besar. Yang satu membuatmu hancur, yang lain membuatmu tak terkalahkan. Kirana mengangguk pelan, dan saya melihat matanya sedikit berkaca. Saya sudah mengurus banyak kasus perceraian, Larasati. Tapi jarang saya bertemu klien yang keluar dari semua ini dengan kepala setegak kamu. Malam sebelum konfrontasi terakhir, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, bukan karena ragu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Ketenangan seseorang yang tahu bahwa besok ia akan berhenti berpura-pura dan mulai hidup sebagai dirinya sendiri lagi. Saya bangun pagi-pagi, menyeduh teh, dan duduk di teras memandang pohon tabebuya. Dan saya berbisik pada diri sendiri, pelan. Bertahanlah sedikit lagi. Larasati, sebentar lagi, semua ini menjadi milikmu kembali. Malam ke-7 setelah perceraian, saya duduk di meja makan bersama Bara dan Bu Ratmi untuk terakhir kalinya sebagai orang yang mereka kira lemah. Dan malam itulah pertanyaan itu keluar dari mulut Bu Ratmi. Larasati, kenapa kamu masih belum pergi? Saya meletakkan sendok. Saya mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menatap matanya tanpa menunduk. Karena ini rumah saya. Bu, keheningan mencekam menyelimuti meja. Bara meletakkan sendoknya. Alisnya terangkat. Wajah Bu Ratmi berubah. Apa yang kamu katakan? Rumah ini milik keluarga kami. Tidak. Bu, jawab saya. Suara saya tenang. Hampir seperti membicarakan cuaca. Rumah ini terdaftar atas nama saya. Saya membelinya sebelum menikah dengan Bara. Tanahnya, bangunannya, semua atas nama Larasati. Bu Ratmi menjatuhkan garpunya. Wajahnya pucat pasi. Kamu pasti salah paham. Yang salah paham selama ini adalah ibu, kata saya. Selama 5 tahun, saya membiarkan ibu berpikir saya menumpang. Selama 5 tahun, saya menunduk. Tapi saya tidak pernah lupa satu hal pun. Saya berdiri, berjalan ke sudut ruang tamu, dan membuka brankas hitam kecil yang selama ini mereka kira hiasan. Brankas itu tingginya hanya sekitar 30 cm. Selama 5 tahun, ia berdiri di sudut yang sama, di antara vas bunga dan bingkai foto. Dan tidak ada satu orang pun di rumah ini yang pernah memperhatikannya. Mereka pikir itu hanya kotak logam usang. Padahal di dalamnya tersimpan seluruh hidup saya. Sertifikat, akta, perjanjian, dan setiap bukti yang saya kumpulkan diam-diam. Saya mengeluarkan satu map dan meletakkannya di atas meja makan, di antara piring-piring gulai yang mulai dingin. Ini, kata saya,
sertifikat rumah ini. Silahkan Ibu baca nama pemiliknya. Bu Ratmi tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap map itu seolah benda itu ular berbisa. Bara mengambilnya dengan tangan gemetar, membuka, dan membaca. Saya melihat wajahnya berubah. Warnanya perlahan menghilang, seolah seluruh darahnya turun ke kaki. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ini pasti bisa diurus. Ini kan harta bersama. Kita menikah. Saya membeli tanah ini 3 tahun sebelum menikah dengan kamu. Mas, potong saya. Tenang. Secara hukum, ini bukan harta bersama. Ini milik saya sepenuhnya. Sama seperti 2 ruko di Bekasi. Sama seperti tanah di Bogor. Sama seperti modal perusahaan kamu yang seluruhnya berasal dari rekening saya. Bara meletakkan sertifikat itu perlahan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Ia benar-benar melihat saya. Bukan sebagai pelayan, bukan sebagai alat, tapi sebagai seseorang yang selama ini ia sepelekan dan ternyata memegang segalanya. Kenapa? Tanyanya lirih. Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa tidak pernah bilang? Saya menatapnya. Pertanyaan itu, dari semua pertanyaan, adalah yang paling menyakitkan. Karena di dalamnya tersembunyi anggapan bahwa diamnya saya adalah kesalahan saya. Saya diam, jawab saya. Karena saya masih berharap suatu hari kamu akan membela saya, tanpa perlu tahu bahwa saya punya kuasa. Berharap ibumu akan menganggap saya keluarga. Bukan karena rumah ini milik saya, tapi karena saya menyayangi kalian dengan tulus. Saya ingin tahu, apakah kalian bisa mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Sekarang, saya sudah punya jawabannya. Malam itu, tidak ada lagi yang berbicara. Bu Ratmi kembali ke kamarnya lebih dulu. Langkahnya pelan. Punggungnya yang biasa tegak, kini sedikit membungkuk. Bara duduk lama sekali di meja makan, menatap gulai yang mendingin, dan saya membiarkannya, karena besok, di ruangan yang sama, semuanya akan menjadi resmi. Besoknya, di ruang tamu yang sama, semuanya berakhir. Saya sudah mengundang mereka semua, Bara, Bu Ratmi, Dini, dan bersama saya, Bu Kirana, dengan map tebalnya, serta 2 orang notaris. Apa-apaan ini? Bara berdiri, wajahnya mulai panik. Larasati, kamu mau main-main? Duduk. Mas, kata saya. Kali ini, giliran kalian yang mendengarkan. Kirana membuka map satu persatu. Ia meletakkan dokumen di atas meja. Sertifikat Rumah Sentul, atas nama Larasati. Sertifikat 2 ruko, atas nama Larasati. Bukti transfer 500 juta ke perusahaan Bara. Jejak setiap rupiah yang diambil Bu Ratmi selama 5 tahun. Secara hukum, kata Kirana dengan tenang, tidak ada satupun aset di rumah ini yang menjadi milik saudara Bara atau ibunya. Surat kuasa pengalihan yang disiapkan tidak pernah ditandatangani. Klien saya adalah pemilik sah tunggal atas seluruh properti ini. Wajah Bara memutih. Tapi perusahaanku. Perusahaan saudara dibangun dengan modal dari klien saya, lanjut Kirana. Kami memiliki bukti lengkap. Klien saya berhak menuntut pengembalian penuh. Dan itu baru permulaan. Lalu saya menyalakan layar televisi di ruang tamu. Rekaman itu mulai berputar. Suara Bu Ratmi, jernih, tanpa bisa dibantah. Perempuan yang tidak bisa memberi cucu. Uangnya sudah kita ambil. Cukup. Suara rencana pengalihan aset. Suara Dini yang tertawa membayangkan mengusir saya. Dini terduduk di sofa. Wajahnya pias. Bu Ratmi gemetar, menunjuk saya dengan tangan yang tak lagi berwibawa. Kamu merekam kami. Menantu durhaka. Beraninya. Durhaka. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya sedikit meninggi. Selama 5 tahun, ibu menyebut saya durhaka setiap kali saya membela diri. Tapi ibu yang meminjam uang atas nama saya. Ibu yang merencanakan mengusir saya dari rumah yang saya bangun. Ibu yang mengajari anak ibu bahwa istri hanyalah alat. Saya berhenti sejenak. Menarik napas. Saya tidak durhaka.
Bu, saya hanya berhenti diam. Bara jatuh terduduk di kursi, kepalanya di antara kedua tangannya. Larasati, tolong. Aku. Kita bisa bicara, kita bisa atur ini baik-baik. Dini mencoba satu langkah terakhir. Ia berdiri. Air matanya kini benar-benar mengalir. Bukan lagi dibuat-buat. Mbak, tolong. Aku baru saja menikah. Kalau ini semua terbongkar, aku malu. Suamiku bisa meninggalkanku. Mbak tega, saya menatapnya. Perempuan yang menjulurkan kaki agar saya tersandung. Perempuan yang menyuruh saya bersyukur di rumah saya sendiri. Perempuan yang pernikahannya saya biayai, lalu tidak diperkenalkan sebagai siapapun. Dini, kata saya pelan. Selama bertahun-tahun kamu bertanya apakah aku tega. Tidak sekalipun kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu tega? Aku tidak akan menyebarkan apapun keluar. Aku bukan kalian. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura semua ini tidak terjadi. Kalian yang menabur ini. Sekarang tinggal menuainya. Bu Ratmi yang sejak tadi terdiam di sofa, tiba-tiba bicara dengan suara yang kehilangan seluruh wibawanya. Setelah semua yang keluarga ini berikan padamu. Berikan. Saya menoleh. Bu, coba ibu sebutkan satu saja. Satu hal yang keluarga ini berikan pada saya, yang tidak saya bayar sendiri. Rumah ini, saya yang beli. Makanan di meja, saya yang masak dari uang saya. Nama baik keluarga terhormat, dibiayai dari rekening saya. Yang ibu berikan pada saya hanyalah 5 tahun pelajaran tentang bagaimana rasanya tidak dianggap manusia. Dan pelajaran itu, percayalah, sudah lunas saya bayar. Ruangan itu senyap. Bu Kirana menutup mapnya pelan. Kedua notaris saling pandang. Dan untuk pertama kalinya sejak saya menikah ke keluarga ini, tidak ada satu orang pun yang berani memandang saya dari atas ke bawah. Saya menatap Bara terakhir kali. Pria yang dulu menggenggam tangan saya dan menangis meminta modal. Pria yang berdiri diam setiap kali ibunya menghina saya. Pria yang menyebut saya alat. Kita sudah bercerai, Mas, kata saya. Sekarang, kalian punya waktu 3 hari untuk meninggalkan rumah saya. 3 hari kemudian, mereka pergi. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama, hanya koper-koper yang diseret keluar. Dan Bu Ratmi, yang untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, tidak sanggup menatap mata saya. Dini menangis di mobil. Bukan karena menyesal, tapi karena mimpinya tentang kamar-kamar mewah di rumah ini pupus sudah. Bara berhenti sejenak di ambang pintu. Mungkin ingin mengatakan sesuatu. Lalu memilih diam. Untuk terakhir kalinya. Kediamannya justru mengatakan segalanya. Tapi kepergian mereka baru permulaan dari keadilan yang bekerja. Minggu-minggu berikutnya, semuanya runtuh. Persis seperti yang saya perkirakan. Dan semuanya runtuh karena perbuatan mereka sendiri. Perusahaan Bara yang dibangun dari uang saya ternyata sudah lama sekarat. Selama ini hanya bertahan karena suntikan dana dari saya yang terus mengalir tanpa saya sadari nilainya. Begitu aliran itu berhenti dan begitu tuntutan pengembalian modal saya masuk secara hukum, perusahaan itu kolaps dalam hitungan bulan. Para investor lain menarik diri. Bara yang selama ini menyebut dirinya direktur utama dengan begitu bangga, kini terlilit utang yang tidak sanggup ia bayar. Kasus pinjaman yang diambil Bu Ratmi atas nama saya juga bergulir karena ada pemalsuan situasi dan penggunaan identitas saya tanpa izin. Secara hukum, posisinya sangat lemah. Untuk menghindari proses pidana, keluarga itu terpaksa menjual rumah lama mereka di kampung, aset terakhir yang benar-benar mereka miliki, untuk mengganti seluruh uang yang telah diambil. Dini, yang pernikahannya sebagian saya biayai, ternyata menikah dengan pria yang juga hanya mengincar kekayaan yang ia kira dimiliki keluarga Bara. Begitu tahu keluarga itu sebenarnya bangkrut, suaminya pergi. Kabar terakhir, Dini kembali ke rumah ibunya, kembali ke titik nol. Saya tidak merasa senang mendengar semua itu. Sungguh, saya juga tidak merasa perlu ikut campur untuk memperburuk keadaan mereka. Saya tidak perlu,
Karena tidak ada balasan yang lebih adil daripada membiarkan seseorang menuai persis apa yang ia tanam. Bu Kirana pernah bertanya pada saya saat semua proses hampir selesai. Larasati, kamu berhak menuntut lebih. Kamu bisa membuat mereka benar-benar habis. Kenapa kamu berhenti di sini? Saya berpikir sejenak sebelum menjawab. Karena kalau saya menghancurkan mereka sampai ke akar, kata saya menjadi seperti mereka. Selama 5 tahun, mereka mengajari saya bahwa kekuasaan berarti menginjak yang lemah. Saya tidak mau lulus dari sekolah itu. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang memang milik saya. Harga diri saya, rumah saya, dan hidup saya. Sisanya, biar hukum dan waktu yang mengurus. Kirana menatap saya lama, lalu tersenyum. Kamu tahu, banyak orang bisa menang, tapi tidak banyak yang bisa menang tanpa kehilangan diri sendiri. Kalimat itu saya simpan sampai sekarang. Sekarang, izinkan saya bercerita tentang bagian yang paling saya syukuri dari seluruh kisah ini. Bukan tentang kejatuhan mereka, tapi tentang kebangkitan saya. Rumah Sentul itu terlalu besar untuk saya tinggali sendiri dan terlalu penuh kenangan pahit. Maka saya melakukan sesuatu yang mengubah maknanya sepenuhnya. Saya mengubah sebagian rumah itu menjadi kantor sebuah yayasan. Saya menamainya Yayasan Abadi Bangkit. Tujuannya sederhana. Membantu para perempuan yang berada persis di posisi saya dulu. Ibu tunggal yang berjuang sendiri. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak punya tempat berlindung. Perempuan yang punya kemampuan, tapi diajari untuk merasa tidak berharga. Saya menggunakan keahlian saya, properti, dan keuangan, untuk memberi mereka pelatihan, modal usaha kecil, dan yang terpenting, keyakinan bahwa mereka mampu berdiri sendiri. Setiap kali saya melihat seorang perempuan datang dengan kepala tertunduk, lalu pergi beberapa bulan kemudian dengan punggung tegak dan usaha kecilnya sendiri, hati saya menghangat. Saya merasa setiap malam yang saya lalui dalam diam selama 5 tahun itu tidak sia-sia. Luka saya berubah menjadi jembatan bagi orang lain. Suatu sore, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bu Larasati, benarkah Anda ketua Yayasan Abadi Bangkit? Saya sangat mengagumi Anda. Saya juga ingin suatu hari nanti hidup seberani ibu. Mungkin itu tetangga yang mendengar cerita saya. Mungkin salah satu perempuan yang pernah kami bantu. Saya membalasnya untuk menjadi berani. Tidak pernah ada kata terlambat. Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk berhenti membohongi diri sendiri. Karena membohongi diri sendiri, meyakinkan diri bahwa kita pantas diperlakukan buruk. Itulah kerugian terbesar dalam hidup. Setelah mengirim pesan itu, saya menatap keluar jendela. Pohon-pohon tabebuya yang dulu saya tanam masih berdiri di sana, bergoyang pelan ditiup angin sore. Musim depan, tunas-tunas baru akan tumbuh di rantingnya. Seperti hidup saya, hidup baru dimulai pada usia 41 tahun. Ada yang mungkin berkata itu terlambat, tapi saya tidak berpikir begitu. Bagi saya, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Sekarang, saya hidup tanpa menoleh ke belakang, tanpa bergantung pada penilaian siapapun. Dengan nama saya sendiri, Larasati, dengan semua kemungkinan yang tersimpan di dalamnya. Sahabat, apa yang kalian rasakan setelah mendengar kisah Larasati? Kadang kita merasa bahwa tokoh utama dalam hidup kita adalah orang lain. Suami, mertua, keluarga. Penilaian orang. Kita mengecilkan diri agar muat dalam ruang yang mereka sediakan. Dan kita menyebut itu pengorbanan. Padahal sabar yang sejati bukanlah membiarkan diri diinjak tanpa batas. Menghormati orang tua bukan berarti menghancurkan diri sendiri. Ada garis. Dan di seberang garis itu, bertahan bukan lagi kebaikan, melainkan pengkhianatan pada diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang duduk di meja makan yang sama seperti Larasati dulu, menunduk. Meminta maaf untuk hal yang bukan salah mereka. Ada banyak suami yang seperti Bara, memilih diam saat seharusnya membela. Ada pula para mertua karena takut kehilangan kuasa, mengubah rumah menjadi penjara. Kalau kalian salah satu dari perempuan itu, saya ingin kalian mengingat satu hal. Harga diri kalian
tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan rasa aman semu. Dan tidak seorang pun berhak memberi harga padanya, kecuali kalian sendiri. Usia bukan alasan, keadaan bukan alasan. Selama kalian punya keberanian, kalian selalu bisa memulai dari awal. Dan ingatlah kata-kata Larasati, membohongi diri sendiri adalah kerugian terbesar. Kalau kisah ini memberi sedikit kekuatan bagi kalian, tolong tinggalkan tanda suka. Kalau kalian pernah berada di posisi Larasati atau mengenal seseorang yang sedang berada di sana, ceritakan di kolom komentar. Cerita kalian mungkin menjadi keberanian bagi orang lain yang membacanya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mulai bulan ini, kau wajib bayar 5 juta rupiah ke rekening ibu kalau masih mau menumpang tidur di rumah ini. Bu Hartati melempar sebuah buku tabungan bersampul hijau ke lantai marmer. Buku itu meluncur, berhenti tepat di ujung sepatu Anindya. Ingat, rumah ini warisan keluarga suamimu, bukan tempat penampungan perempuan miskin sepertimu. Anindya menatap buku tabungan di kaki, lalu menatap suaminya, yang hanya menggulir layar ponsel tanpa sedikit pun mengangkat wajah. Ia tidak menangis, ia tidak memohon. Anindya justru tersenyum tipis. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank, dan mentransfer 5 juta rupiah detik itu juga. Bu Hartati tertawa puas, merasa menang. Wanita tua itu sama sekali tidak tahu satu hal. Sertifikat rumah yang ia banggakan di dalam lemari, yang ia agung-agungkan sebagai warisan leluhur, hanyalah selembar fotokopi tak berharga. Dan uang sewa yang baru saja ia terima itu kelak akan menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri ke ruang sidang. Halo, sahabat hikmah. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana setiap kesombongan akan ditagih lunas oleh kenyataan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah seorang mertua yang menagih uang sewa kepada menantunya sendiri. Padahal menantu itulah yang diam-diam menebus rumah tersebut dari lelang bank. Siapkan hati kalian. Mari kita saksikan sampai tuntas. Nama saya Anindya. Usia saya 36 tahun. Saya seorang dokter umum dan pemilik sebuah klinik 24 jam di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri Raka. 8 tahun pula saya tinggal di rumah besar keluarga Hartati ini. Orang melihat saya sebagai menantu beruntung. Tinggal di rumah klasik bertingkat 2 dengan pilar tinggi dan perabot kayu jati menyilap. Mereka pikir saya menumpang hidup di kemewahan keluarga suami. Tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Bahkan suami saya sendiri tidak tahu. 3 bulan lalu, rumah ini hampir disita bank. Mari saya ceritakan dari awal. Mertua saya, Bu Hartati, adalah seorang janda. Suaminya, ayah Raka, meninggal 2 tahun lalu. Almarhum dikenal sebagai lelaki terpandang di komplek ini. Selalu rapi, selalu murah hati di depan tetangga. Tetapi di balik wibawa itu, almarhum meninggalkan sesuatu yang busuk. Utang bank sebesar 1,8 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat rumah ini. Saya mengetahuinya secara tidak sengaja. Suatu pagi, seorang petugas bank datang. Ia membawa surat peringatan terakhir. Lelang akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Bu Hartati panik luar biasa, tetapi gengsinya lebih besar dari rasa takutnya. Ia menyembunyikan semua itu dari para tetangga. Bahkan, ia menyembunyikannya dari Raka, anak kandungnya sendiri, agar wibawa keluarga tidak runtuh. Saat itu, ia datang kepada saya dengan wajah yang belum pernah saya lihat. Wajah seorang ratu yang kehilangan singgasananya. Anindya, katanya, dengan suara yang dipaksakan tegar. Kamu punya tabungan, kan? Keluarga ini butuh bantuanmu. Tapi ingat, ini rahasia. Jangan sampai Raka tahu ibunya berutang. Saya menatapnya lama. Di hadapan saya, bukan lagi mertua yang biasa menghina masakan saya. Bukan lagi wanita yang menyebut profesi saya hanya tukang suntik. Saya bisa saja berkata tidak. Saya bisa membiarkan rumah itu disita, lalu pindah ke apartemen saya sendiri. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya hanya mengangguk pelan. Baik, Bu, saya akan urus. Malam itu, saya menelepon notaris kepercayaan saya. Namanya Pak Surya. Sudah lama ia mengurus aset klinik saya. Pakistan. Saya mau ikut lelang sebuah rumah, kata saya. Saya mau menebusnya.
Tapi saya tidak mau atas nama siapapun, kecuali nama saya sendiri. Pak Surya terdiam sejenak. Lalu, ia bertanya, "Anda yakin?" "Doktor, ini rumah keluarga suami Anda." "Saya yakin," jawab saya. "Justru karena itu, saya harus berhati-hati. Saya tahu watak keluarga ini. Saya tahu, jika saya hanya menyetor uang, lalu membiarkan rumah tetap atas nama mereka, suatu hari, uang itu akan dianggap angin lalu. Bahkan mungkin saya yang akan dituduh mencuri. Maka, saya melakukannya dengan benar. Secara hukum, saya menebus rumah itu melalui lelang resmi bank. Saya membayar lunas 1,8 miliar rupiah dari tabungan dan hasil klinik yang saya bangun bertahun-tahun. Pak Surya mengurus akta jual beli. Lalu, kami melakukan balik nama di kantor pertanahan sejak 3 bulan lalu di mata hukum. Pemilik sah rumah ini bukan lagi keluarga Hartati, tetapi saya tidak mengatakannya kepada siapapun. Proses menebus rumah ini sendiri bukanlah hal yang mudah dan bukan hal yang murah. 1,8 miliar rupiah bukan angka yang bisa saya keluarkan begitu saja. Itu adalah seluruh tabungan saya selama bertahun-tahun. Ditambah hasil penjualan sebidang tanah warisan dari orang tua saya. Ditambah pinjaman lunak dari bank dengan jaminan klinik saya sendiri. Saya menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Saya memeriksa setiap angka. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya gila? Mengapa saya menyelamatkan keluarga yang tidak pernah menghargai saya? Tetapi setiap kali keraguan itu datang, saya teringat satu hal. Ini bukan tentang menyelamatkan mereka. Ini tentang melindungi diri saya. Selama rumah ini berdiri di bawah nama keluarga Hartati, selama hidup saya terikat pada mereka, saya akan selamanya berada dalam posisi lemah. Maka saya memutuskan untuk membalik keadaan. Diam-diam, sabar. Pada hari lelang, saya datang ke kantor lelang bersama Pak Surya. Saya mengenakan pakaian sederhana, agar tidak ada yang mengenali saya. Jantung saya berdebar saat juru lelang menyebut alamat rumah ini. Ada satu penawar lain, seorang pengusaha properti, tetapi saya tidak mundur. Saya menawar sampai akhir, sampai palu diketukkan, dan rumah itu resmi menjadi milik saya. Saat menandatangani dokumen akhir, tangan saya sempat berhenti sejenak. Saya menyadari, dengan satu tanda tangan ini, saya bukan lagi menantu yang menumpang. Saya adalah pemilik. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan tahu, sampai saya memutuskan untuk mengatakannya. Pak Surya menatap saya. "Sekarang rumah ini milik Anda. Doktor, Anda bisa langsung mengusir mereka kalau mau. Secara hukum, Anda berhak." Saya menggeleng. "Belum. Pakistan, belum waktunya." "Kenapa?" tanyanya heran. Saya menatap dokumen di tangan saya, karena orang yang serakah, jika diberi sedikit kekuasaan, akan menunjukkan wajah aslinya. Saya ingin mereka menunjukkannya sendiri. Saya ingin setiap orang melihat siapa sebenarnya mereka. Bukan saya yang akan menghancurkan mereka. Pakistan, mereka yang akan menggali kuburnya sendiri. Pak Surya menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. "Anda perempuan yang sabar, Doktor." Sabar yang menakutkan. Saya memberikan kepada Bu Hartati selembar fotokopi sertifikat lama yang sudah tidak berlaku. Saya katakan bahwa utang sudah saya lunasi dan sertifikat asli disimpan di bank untuk keamanan. Ia percaya, ia bahkan tidak repot membaca tanggalnya. Kenapa saya merahasiakannya? Karena saya ingin melihat, saya ingin tahu. Ketika seorang manusia merasa di atas angin, sejauh mana ia berani menginjak orang lain. Dan Bu Hartati dalam 3 bulan itu menunjukkan kepada saya jawabannya dengan sangat jelas. Pagi itu, sinar matahari menusuk mata saya seperti jarum. Saya baru saja pulang dari giliran malam di klinik. Selama 12 jam, saya bergelut dengan pasien gawat, dengan darah, dengan tangisan keluarga yang panik. Punggung saya terasa nyaris patah, kepala saya berdenyut. Saya hanya menginginkan satu hal yang sederhana, sebuah kasur dan tidur. Saya mendorong pintu utama. Saya melepas sepatu yang terasa seberat timah. Lalu, saya berjalan menuju tangga, berharap bisa langsung naik ke kamar. Harapan itu padam seketika. Di ruang keluarga, di atas sofa kulit mahal, duduk Bu Hartati, wajahnya segar.
Ia berdandan rapi, mengenakan daster sutra bermotif bunga. Lehernya dihiasi kalung emas tebal kebanggaannya. Di sebelahnya, Raka duduk sambil menggulir ponsel. Wajahnya tanpa beban, seolah saya yang baru pulang. Memeras keringat ini hanyalah angin lewat. Langkah saya terhenti. Insting saya memberi sinyal bahaya. Tatapan Bu Hartati setajam mata elang yang siap menerkam. Itu bukan tatapan untuk seorang menantu yang kelelahan. "Duduk kau di situ," katanya. "Jangan langsung nyelonong ke kamar seperti orang tak tahu adat." Saya menghela napas. Saya menelan rasa lelah. Saya meletakkan tas kerja dan duduk di kursi tunggal di hadapannya. "Ada apa?" "Bu, saya baru pulang giliran malam. Badan saya remuk semua. Kalau ada yang mau dibicarakan, bisakah nanti siang saja?" "Tidak bisa," bentaknya. Memecah keheningan pagi. "Ini urusan penting. Buka telingamu lebar-lebar." Anindya. Lalu, ia melempar buku tabungan hijau saya ke lantai. Dan ia mengucapkan kalimat yang sudah kalian dengar di awal tadi. 5 juta rupiah per bulan. Uang sewa. Di rumah yang tanpa ia sadari sudah menjadi milik saya sepenuhnya. Saya membungkuk. Saya memungut buku tabungan itu dan saya tersenyum. Saya transfer 5 juta. Detik itu juga. Persis seperti yang ia mau. Bukan karena saya takut, bukan karena saya lemah, tetapi karena setiap rupiah yang ia tagih, setiap kalimat hinaan yang ia ucapkan, sedang saya kumpulkan satu persatu. Seperti seorang dokter mengumpulkan gejala sebelum menegakkan sebuah diagnosis. Diagnosis saya sudah jelas. Penyakit keluarga ini bernama keserakahan dan saya tahu persis obatnya. Banyak orang bertanya kepada saya kemudian, mengapa saya tidak langsung melawan? Mengapa saya membiarkan diri saya dihina sejauh itu? Jawabannya sederhana. Karena kemarahan yang meledak terlalu cepat hanya akan menghancurkan diri sendiri. Jika saat itu saya berteriak, membanting sertifikat, dan mengusir mereka, saya hanya akan menjadi menantu emosional yang mengamuk. Mereka akan memutarbalikkan cerita. Mereka akan berkata, "Sayalah yang jahat, sayalah yang merebut rumah keluarga." Tetapi jika saya menunggu, jika saya membiarkan mereka memperlihatkan keserakahan mereka di depan saksi, di depan hukum, maka tidak akan ada yang bisa mereka bantah. Kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Penghinaan itu tidak berhenti di buku tabungan. Sehari setelah saya membayar uang sewa, Bu Hartati datang ke kamar saya membawa selembar kertas dan sebuah pulpen. "Tulis di sini," katanya. "Perjanjian sewa. Kau menyewa kamar di rumah keluargaku. 5 juta sebulan. Tulis tangan, lalu tanda tangani. Biar ada hitam di atas putih." Saya menatap kertas itu. Lalu saya menatap wajahnya yang penuh kemenangan. Di dalam hati, saya hampir tertawa. Ia ingin bukti tertulis. Ia ingin hitam di atas putih. Baiklah, saya akan memberinya hitam di atas putih. Saya menulis surat itu dengan tangan saya sendiri. Setiap kata saya tanda tangani. Lalu, saya serahkan dengan sopan. Bu Hartati menyimpannya di laci, seolah ia baru saja memenangkan sebuah perang. Ia tidak pernah berpikir sejenak. Sebuah surat pernyataan bahwa ia menarik uang sewa atas rumah yang bukan miliknya justru adalah pengakuan tertulis. Pengakuan pemerasan ditulis oleh tangan korbannya, ditandatangani, dan ia simpan sendiri dengan bangga. Pekan berikutnya, kuncinya pun datang. Saya pulang dan mendapati kunci kamar saya tidak lagi cocok. Kunci itu sudah diganti. "Kamar atas terlalu bagus untuk penyewa," kata Bu Hartati santai, sambil menyipasi diri. "Mulai sekarang, kau tidur di kamar belakang, dekat dapur. Itu sudah cukup untuk orang yang cuma numpang." Kamar belakang itu dulunya gudang, lembab, sempit. Hanya ada satu jendela kecil yang menghadap tembok. Mbak Yati, pembantu kami yang sudah ikut keluarga ini belasan tahun, membantu saya membersihkannya dengan mata berkaca-kaca. "Sabar ya, Bu Dokter," bisik Mbak Yati. Saya lihat semua. Saya tahu siapa yang sebenarnya baik di rumah ini. Saya hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Mbak. Kamar ini justru lebih dekat ke pintu belakang. Lebih mudah kalau saya harus berangkat subuh." Saya tidak marah. Saya menata barang saya di gudang itu dan diam-diam,
Saya memasang sesuatu di sudut langit-langit, sebuah kamera kecil. Bukan untuk kamar saya, tetapi menghadap ke lorong, ke arah ruang keluarga. Saya ingin merekam. Saya ingin setiap kalimat memiliki bukti. Lalu giliran mobil saya. Saya punya sebuah mobil. Saya membelinya dari hasil kerja saya sendiri, jauh sebelum menikah. Suatu hari, mobil itu lenyap dari garasi. Vania yang pakai, kata Raka enteng. Ketika saya bertanya, Vania adalah adik perempuannya, 29 tahun, tidak bekerja. Tetapi hidupnya penuh tas bermerek dan kafe mahal. Dia perlu mobil buat pergaulan. Kamu kan jarang pakai. Naik taksi online saja. Itu mobil saya. Mas, kata saya pelan. Raka menatap saya, seolah saya baru mengatakan sesuatu yang lucu. Di keluarga ini, milikmu ya, milik keluarga. Jangan pelit. Saya diam. Saya tidak tahu saat itu bahwa beberapa hari kemudian, Raka diam-diam membawa BPKB mobil saya ke tempat gadai. Ia menggadaikannya. Uangnya ia pakai untuk membayar tunggakan kartu kredit Vania. Saya baru tahu ketika penagih datang ke rumah. Tetapi saya tidak membuat keributan. Saya hanya menyimpan satu lagi gejala ke dalam catatan diagnosis saya. Tagihan demi tagihan mulai berdatangan ke tangan saya. Setiap akhir bulan, Bu Hartati menyodorkan amplop berisi kertas-kertas. Tagihan listrik rumah sebesar ini. Tagihan air, belanja dapur untuk seluruh penghuni, bahkan iuran keluarga yang ia karang sendiri. Kau kan yang punya penghasilan paling besar di sini, katanya. Wajar kalau kau yang menanggung. Raka itu anak laki-laki. Dia punya kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri. Saya tahu apa artinya. Uang itu mengalir ke Vania, ke tas-tas barunya, ke kafe-kafe mahalnya. Saya membayar semuanya, tanpa berdebat. Setiap struk, setiap bukti transfer, saya simpan rapi dalam satu map. Map itu makin tebal setiap bulan. Sementara saya makan dengan ikan goreng dan sayur asem di pojok dapur. Mereka bertiga menikmati rendang dan ayam bakar di meja makan utama. Bayati sering diam-diam menyisihkan lauk yang lebih baik untuk saya. Saya selalu menolak halus. Makan saya cukup. Mbak, yang penting kenyang. Tidak lama setelah itu, datang pula yang mereka sebut iuran keluarga. Bu Hartati mengumpulkan kami di ruang makan. Ia meletakkan sebuah buku catatan tebal di atas meja. Mulai sekarang, ada aturan baru, katanya. Setiap penghuni rumah harus membayar iuran bulanan untuk perawatan rumah, untuk taman, untuk cat, untuk perbaikan. Anindya, karena kau yang paling mampu, bagianmu 3 juta. Raka, 1 juta. Vania, dia masih cari kerja, jadi dibebaskan. Saya hampir tertawa mendengarnya. Vania, yang setiap hari pergi ke kafe dengan tas seharga puluhan juta, dibebaskan karena sedang mencari kerja. Sementara saya, yang sudah membayar listrik, air, belanja, dan uang sewa 5 juta, masih harus membayar 3 juta lagi. Bu, kata saya pelan. Saya rasa kontribusi saya untuk rumah ini sudah lebih dari cukup. Wajah Bu Hartati langsung mengeras. Kau membantah. Di rumahku. Dengar. Perawatan rumah warisan ini mahal. Kalau kau tidak mau bayar, silahkan keluar. Cari indekos lain. Indekos. Lagi-lagi kata itu. Di rumah yang sertifikatnya tersimpan rapi atas nama saya. Saya membayar 3 juta itu. Saya menambahkannya ke dalam catatan. Setiap rupiah, setiap tanggal, setiap nomor rekening tujuan. Saya tidak tahu saat itu bahwa buku catatan yang Bu Hartati banggakan, yang ia gunakan untuk mencatat iuran dari saya, kelak akan menjadi salah satu bukti paling memberatkan di hadapan penyidik. Tulisan tangannya sendiri, daftar pemerasannya sendiri. Suatu sore, saya membutuhkan beberapa dokumen klinik yang tersimpan di lemari kamar utama. Kamar yang dulu milik saya sebelum diusir ke gudang. Saya naik untuk mengambilnya. Pintu kamar itu terkunci. Vania muncul dari belakang, bersandar di dinding sambil melipat tangan. Mau apa kau kesini? Ini kamar pribadi sekarang, bukan untuk penyewa. Vania, ada dokumen penting saya di dalam. Dokumen klinik. Oh, dokumen.
Ia tersenyum sinis. Sini, kuncinya ada di Mama. Tapi kalau mau, kau harus minta izin dulu. Sopan. Kau kan cuma numpang. Saya menatapnya. Gadis 29 tahun ini, yang seluruh hidupnya dibiayai dari uang yang diperas dari saya, kini menghalangi saya dari dokumen pekerjaan saya sendiri. Saya tidak berdebat. Saya turun. Dan keesokan harinya, saya mencetak ulang dokumen itu dari kantor. Tetapi malam itu, saya menulis satu kalimat lagi di catatan saya. Mereka bukan hanya merampas uang, mereka merampas ruang. Mereka merampas napas. Sudah cukup. Bu Hartati bahkan mulai menjadikan saya bahan pamer di hadapan teman-teman arisannya. Setiap Rabu, ibu-ibu komplek berkumpul di ruang tamu untuk arisan. Bu Hartati selalu memastikan saya ada di sana, bukan sebagai tuan rumah, tetapi sebagai pelayan. Anindya bikinkan kopi untuk tante-tante. Yang benar, jangan asal. Perintahnya keras sambil tertawa. Maklum, Bu, menantu saya ini dokter, katanya. Tapi bikin kopi saja masih belajar. Para tamu tertawa. Saya membungkuk. Menyajikan kopi satu persatu. Salah satu dari mereka, Bu Ningsih, menatap saya dengan iba. Tetapi tak ada yang berani membela. Di komplek ini, kata-kata Bu Hartati adalah hukum. Dengar-dengar dia dari kampung. Ya, bisik salah satu tamu. Tidak cukup pelan. Iya, sahut Bu Hartati lantang. Untung anak saya mau. Kalau tidak, mana ada yang mau sama perempuan begitu. Saya menuangkan kopi terakhir, lalu mundur ke dapur. Di sana, saya bersandar ke dinding, menutup mata sejenak. Saya teringat ayah saya, seorang guru desa yang jujur, yang membesarkan saya dengan susah payah hingga menjadi dokter. Saya teringat ibu saya, yang menjual gelangnya demi biaya kuliah saya. Mereka mengejek asal-usul saya. Padahal, asal-usul itulah yang membuat saya kuat. Yang membuat saya bisa membeli rumah ini. Sementara mereka kehilangannya. Saya tidak menangis. Saya kembali ke ruang tamu, mengangkat nampan kotor, dan tersenyum sopan kepada semua tamu. Dalam hati, saya mencatat. Hari ini, Rabu, 12 saksi melihat bagaimana Bu Hartati memperlakukan menantunya. Suatu hari, saksi-saksi yang sama akan melihat akhir ceritanya. Penghinaan berikutnya menyangkut kesehatan Bu Hartati sendiri. Dan itu yang paling membuat saya getir. Suatu malam, Bu Hartati mengeluh dadanya sesak. Tekanan darahnya naik tinggi. Fania dan Raka panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Sayalah yang turun tangan. Saya, dokter yang ia hina setiap hari, memeriksanya, memberinya obat, menungguinya semalaman hingga kondisinya stabil. Saya melakukannya bukan karena saya menyayanginya. Saya melakukannya karena itulah sumpah saya sebagai dokter, menolong siapapun, bahkan musuh saya, pagi harinya setelah sehat. Apakah ia berterima kasih? Tidak. Ia justru berkata, sudah sepantasnya kau urus aku. Itu kewajiban penyewa pada pemilik rumah. Saat itu, saya tahu. Tidak ada lagi setitik pun rasa kemanusiaan yang bisa saya harapkan dari wanita ini. Saya sudah memberinya setiap kesempatan untuk menjadi baik. Setiap pintu maaf, ia menutup semuanya, satu persatu, dengan tangannya sendiri. Lalu, tibalah hari peringatan kematian ayah mertua saya. Rumah penuh tamu. Seluruh keluarga besar Hartati datang. Para tetangga terpandang berdatangan. Bu Hartati tampil bagai ratu dengan kebaya termahalnya dan kalung emas paling tebal. Dan saya diperlakukan sebagai pelayan. Anindya, angkat nampan itu. Sajikan ke tamu. Perintah Bu Hartati keras. Di depan semua orang. Jangan cuma berdiri seperti patung, numpang di rumah ini. Setidaknya berguna sedikit. Saya, seorang dokter, pemilik klinik, mengangkat nampan teh dan kue. Saya membungkuk kepada para tamu. Saya melayani mereka satu persatu. Seorang kerabat berbisik, cukup keras untuk saya dengar. Itu menantunya, ya. Kok kayak pembantu? Bu Hartati menyahut bangga. Memang dari keluarga biasa. Untung anak saya mau menerima dia. Dia harus tahu diri. Wajah saya panas, tetapi tangan saya tetap tenang. Tangan yang biasa menjahit luka, menyuntik nadi, menyelamatkan nyawa.
Tangan itu tidak pernah gemetar, maka tangan itu pun tidak akan gemetar saat menyajikan teh, dan tidak akan gemetar nanti saat menyerahkan surat-surat. Setelah para tamu pulang, Bu Hartati memanggil saya ke ruang keluarga. Raka dan Fania sudah duduk di sana. Wajah mereka serius. Sebuah rapat keluarga, tanpa anggota keluarga yang sesungguhnya membayar segalanya. Anindya, kata Bu Hartati. Keluarga ini perlu uang. Fania mau buka usaha, butuh modal 500 juta. Kau pinjamkan dulu uangmu. Atau lebih baik lagi, kau jual saja kliniknya. Untuk apa perempuan punya klinik? Kau kan sudah punya suami. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya dengar. Mereka tidak hanya ingin memeras keringat saya. Mereka ingin merampas satu-satunya hal yang saya bangun sendiri. Klinik itu hasil kerja saya bertahun-tahun. Bu, kata saya, itu bukan untuk dijual. Wajah Bu Hartati mengeras. Dasar menantu durhaka, egois. Sudah ditampung di rumah keluarga, masih pelit. Kalau begitu, kau tanda tangani saja surat ini. Ia menyodorkan selembar kertas, sebuah surat hibah, menyerahkan separuh aset saya kepada Fania. Saya menggeleng pelan. Maaf, Bu, yang ini tidak bisa. Tangan Bu Hartati terangkat, dan ia menampar pipi saya. Keras, suaranya menggema di ruangan. Raka hanya diam. Fania malah tersenyum. Saya tidak menangis. Saya mengusap pipi saya yang panas, lalu berdiri tegak. Baik, Bu, saya mengerti sekarang. Saya mengerti betul. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir tamparan itu telah menundukkan saya. Padahal tamparan itu adalah gejala terakhir. Diagnosis saya kini lengkap. Penghinaan berikutnya datang lewat hal yang paling kecil. Makanan. Suatu sore, saya pulang dengan perut kosong setelah operasi kecil di klinik. Saya membuka tudung saji di meja makan. Kosong. Hanya ada piring-piring bekas, sisa rendang dan ayam bakar yang sudah licin tandas. Oh, kau baru pulang, kata Fania sambil mengunyah. Makanan habis. Lagi pula, masakan mahal begini bukan untuk penyewa. Kalau lapar, ada Indomie di rak. Itu lebih cocok untuk dompetmu. Bu Hartati tertawa kecil mendengarnya. Raka, seperti biasa, hanya diam menatap layar ponsel. Saya menutup tudung saji itu pelan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya merebus air, memasak Indomie di dapur belakang, dan memakannya sendirian di kamar gudang. Tetapi malam itu, saya membuka aplikasi bank saya. Saya memeriksa berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan untuk belanja dapur rumah ini dalam 3 bulan terakhir. 23 juta rupiah. 23 juta untuk rendang dan ayam bakar, yang bahkan tidak boleh saya cicipi. Saya tidak marah. Saya hanya menambahkan angka itu ke dalam catatan saya. Setiap rupiah tercatat. Beberapa hari kemudian, Bu Hartati menemukan target baru, klinik saya. Ia datang ke klinik tanpa pemberitahuan, di tengah jam sibuk. Di depan para pasien dan perawat saya, ia berteriak, "Jadi ini tempat kau menghabiskan waktu, sementara mertuamu di rumah butuh diurus. Anak macam apa kau ini?" Perempuan tidak tahu diri. Perawat saya, Suster Maria, terpaku. Para pasien menatap dengan bingung. Saya menggandeng lengan Bu Hartati dengan lembut tapi tegas, membawanya ke ruangan saya. "Bu, ini tempat kerja saya. Ada pasien sakit di sini," kata saya pelan. "Tolong, jangan di sini. Tempat kerja," ia mendengus. "Tutup saja klinik ini. Uangnya lebih baik untuk keluarga, untuk Fania." Saya menarik napas panjang saat itu. Di ruangan klinik yang saya bangun dengan keringat saya sendiri, saya menyadari satu hal. Bagi mereka, tidak ada batas. Tidak ada satupun bagian dari hidup saya yang mereka anggap milik saya. Bahkan martabat profesi saya. Lalu datang puncaknya yang lain. Sebelum hari peringatan kematian itu, suatu malam, brankas kecil di kamar gudang saya terlihat tergeser. Saya membukanya. Sepasang gelang emas pernikahan saya, hadiah dari almarhumah ibu saya, hilang. Saya bertanya kepada Mbak Yati. Ia menunduk. Lalu berbisik takut. "Mas Raka, Bu,
Saya lihat beliau membukanya kemarin, katanya, untuk dijual, untuk bayar arisan Bu Fania. Gelang itu satu-satunya peninggalan ibu saya. Bukan soal harganya, itu soal kenangan. Dan mereka menjualnya untuk arisan. Hari itu, untuk pertama kalinya, saya menangis sendirian di kamar gudang, memeluk lutut. Tetapi air mata itu bukan air mata kekalahan. Itu air mata seseorang yang sedang melepaskan ikatan terakhirnya pada belas kasih. Setelah malam itu, hati saya menjadi setenang dan sedingin pisau bedah. Malam itu, saya tidak bisa tidur di gudang belakang. Bukan karena pipi saya masih perih, tetapi karena pikiran saya bekerja. Sekitar pukul 1 dini hari, saya keluar untuk mengambil air. Dari arah dapur, saya mendengar suara. Suara Raka dan Fania berbisik di ruang tengah. Saya berhenti di balik tembok. Saya mendengarkan. Setelah dia jual kliniknya, kita usir saja, kata Fania pelan. Sudah tidak ada gunanya lagi. Sabar, jawab Raka. Kuras dulu sampai habis. Perhiasan emas pernikahannya juga masih ada. Mas, sudah lihat di brankas kamarnya? Itu lumayan. Bisa buat nutup utang kartu kreditmu yang satunya. Saya berdiri di kegelapan, mendengar suami saya merencanakan untuk merampok saya, lalu membuang saya seperti sampah. Anehnya, saya tidak merasa sakit. Saya merasa lega, karena kini saya tahu, saya tidak sedang berlebihan. Saya tidak sedang jahat. Saya hanya sedang membela diri. Di atas kepala mereka, di sudut langit-langit lorong, lampu kecil kamera saya berkedip pelan, merekam setiap kata. Esok paginya, Mbak Yati menghampiri saya di dapur. Tangannya gemetar. Ia menyodorkan sesuatu yang dibungkus kain. Sebuah ponsel lama. Bu dokter, bisiknya. Saya sudah lama merekam. Setiap kali ibu menghina Bu Dokter, setiap kali beliau bicara soal uang, saya simpan semua. Saya tidak tahan lihat Bu Dokter diperlakukan begini. Beliau orang baik. Tolong, pakailah ini kalau perlu. Saya menatap Mbak Yati. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mata saya terasa panas oleh haru, bukan oleh amarah. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak, kata saya. Mbak baru saja menyelamatkan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebenaran. Hari itu, map bukti saya telah lengkap. Surat perjanjian sewa, tulis tangan Bu Hartati. Bukti transfer 5 juta setiap bulan ke rekeningnya. Tumpukan struk dan tagihan yang saya bayar. Rekaman kamera. Rekaman Mbak Yati. Dan yang paling penting, di dalam tas kerja saya tersimpan sebuah amplop coklat tebal. Isinya sertifikat asli rumah ini atas nama saya, Anindya, sah secara hukum sejak 3 bulan yang lalu. Saya menelepon Pak Surya, notaris saya. Pakistan, kata saya. Saya rasa sudah waktunya. Tolong siapkan semua dokumennya. Dan satu lagi, tolong daftarkan laporan pemerasan ke pihak yang berwenang. Bukti-buktinya akan saya serahkan pagi ini. Pak Surya menjawab tenang. Baik. Dokter, semua sudah siap dari kemarin. Saya tunggu Anda. Saya memilih hari Minggu, hari ketika seluruh keluarga berkumpul. Dan saya sengaja meminta Pak Surya datang, ditemani 2 orang dari kepolisian. Tepat pukul 10 pagi. Pagi itu, saya tidak lagi memakai seragam lusuh. Saya mengenakan blazer kerja saya. Rambut saya rapi. Saya berjalan menuruni tangga dengan langkah yang berbeda. Bukan langkah seorang penyewa, langkah seorang pemilik. Bu Hartati sedang duduk di sofa, ditemani Raka dan Fania. Ia mengernyit melihat penampilan saya. Mau kemana kau berdandan begitu? Hari ini giliranmu mengepel ruang tamu. Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke tengah ruangan, lalu berkata dengan tenang, Bu, sebentar lagi ada tamu penting. Sebaiknya ibu duduk yang manis. Tepat saat itu, bel berbunyi. Mbak Yati membuka pintu. Masuklah Pak Surya, dengan map tebal di tangannya. Diapit 2 petugas berseragam. Wajah Bu Hartati berubah. Siapa mereka? Ada urusan apa polisi datang ke rumah keluarga terhormat ini? Saya menarik kursi. Saya duduk, menyilangkan kaki. Dengan ketenangan yang sama, seperti ketika saya menghadapi pasien kritis di ruang gawat darurat. Bu Hartati, kata saya, mari kita selesaikan semuanya hari ini. Secara terbuka, secara hukum, saya membuka tas kerja saya. Saya mengeluarkan amplop coklat tebal itu.
Lalu saya meletakkannya di atas meja kaca, di hadapan mereka bertiga, selama 3 bulan. Ibu menagih saya uang sewa, 5 juta setiap bulan. Karena katanya, saya hanya menumpang di rumah keluarga ini. Saya menatap matanya. Hari ini, saya kembalikan pertanyaan itu kepada ibu. Rumah keluarga yang mana? Saya membuka amplop. Saya mengeluarkan selembar sertifikat asli. Saya letakkan di tengah meja, menghadap mereka. 3 bulan lalu, rumah ini hampir disita bank karena utang almarhum suami ibu sebesar 1,8 miliar rupiah. Ibu menyembunyikannya dari semua orang. Lalu ibu meminta bantuan saya dengan syarat Raka tidak boleh tahu. Raka menoleh tajam ke arah ibunya. Utang. Utang apa, Bu? Ibu tidak pernah cerita ke saya soal utang. Bu Hartati membeku. Wajahnya pucat pasi. Saya membantu. Bu, lanjut saya. Tapi saya tidak menyetor uang ke tangan ibu. Saya menebus rumah ini sendiri melalui lelang resmi bank. Saya bayar lunas 1,8 miliar dari tabungan dan hasil klinik saya. Lalu, saya urus balik nama di kantor pertanahan. Sah. Resmi. Saya mengetuk pelan sertifikat di atas meja. Bacalah nama pemiliknya. Bu, sejak 3 bulan yang lalu, rumah yang ibu pakai untuk menghina saya, untuk menampar saya, untuk menagih sewa kepada saya, sudah 100% atas nama saya. Anindya, yang ibu simpan di lemari selama ini hanyalah fotokopi tak berlaku. Selama beberapa detik, tidak ada yang bisa bersuara. Bu Hartati mengambil sertifikat itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri setiap baris. Nama saya, Anindya, tercetak jelas sebagai pemilik. Tanggal balik nama, 3 bulan lalu. Stempel kantor pertanahan, asli. Buku itu jatuh dari tangannya ke lantai. Hal yang sama, persis. Seperti ketika ia melempar buku tabungan saya 3 bulan lalu. Tetapi kali ini yang jatuh adalah seluruh dunianya. Ruangan senyap total. Fania menutup mulutnya dengan tangan. Raka terjatuh ke sandaran sofa. Wajahnya kosong. Bu Hartati menatap sertifikat itu dengan mata terbelalak, seolah menatap hantu. Tidak mungkin, bisiknya. Kau menipu kami, ini rumah kami. Tidak ada yang saya tipu. Bu, kata saya dingin. Semua dilakukan secara hukum di kantor pertanahan. Disaksikan notaris. Ibu sendiri yang menyerahkan urusan itu kepada saya. Ibu yang terlalu sibuk merasa menang, sampai lupa membaca apa yang ibu pegang. Lalu, saya mengeluarkan map kedua, lebih tebal. Dan ini, kata saya, adalah alasan kenapa 2 bapak ini ada di sini hari ini. Saya membuka map itu di hadapan petugas. Surat perjanjian sewa, ditulis tangan dan ditandatangani oleh Bu Hartati. Isinya, beliau menarik uang sewa 5 juta sebulan atas sebuah rumah yang bukan miliknya. Ini bukti transfer saya selama 3 bulan ke rekening beliau. Total 15 juta rupiah. Hasil pemerasan. Saya meletakkan ponsel lama Mbak Yati dan memutar satu rekaman. Suara Bu Hartati menggema di ruangan. Mulai bulan ini, kau wajib bayar 5 juta. Ini bukan tempat penampungan perempuan miskin sepertimu. Lalu saya putar rekaman kedua. Suara Raka di tengah malam. Kuras dulu sampai habis. Perhiasan emas pernikahannya juga masih ada. Bisa buat nutup utang kartu kreditmu. Wajah Raka kehilangan seluruh warnanya. Ia menatap saya. Lalu menatap ibunya, lalu menatap sertifikat di lantai. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Lelaki yang selama 8 tahun merasa menjadi tuan atas hidup saya, kini menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Tidak rumah, tidak mobil, tidak masa depan. Semuanya dalam waktu kurang dari 1 jam telah berpindah tangan ke perempuan yang ia kira hanya menumpang. Mas Raka, kata saya, menoleh kepada suami saya. Kau menggadaikan mobilku tanpa izin. Kau berencana mengambil perhiasanku. Kau merencanakan untuk membuangku setelah uangku habis. Semua terekam, semua tercatat.
Pak Surya melangkah maju. Bu Hartati, berdasarkan bukti-bukti ini, Anda dilaporkan atas dugaan pemerasan. Bapak Raka, atas dugaan penggelapan kendaraan milik istri. Kami harap Anda kooperatif. Bu Hartati merosot dari sofa, jatuh berlutut di lantai marmer yang sama. Tempat ia dulu melempar buku tabungan saya. Anindya, tolong. Ibu salah. Ibu hilaf. Jangan penjarakan ibu. Nak, ibu sudah tua. Saya menatapnya. Wanita yang menampar saya, yang menyebut saya perempuan miskin, yang menyuruh saya tinggal di gudang. Nak, kata saya pelan. 3 bulan ini, ibu memanggil saya apa? Penyewa, orang luar, perempuan tak tahu diri. Sekarang, saat butuh. Ibu memanggil saya anak. Saya berdiri. Saya melirik jam tangan saya, lalu menatap mereka bertiga secara bergantian. Saya beri kalian waktu 60 menit. Terhitung dari sekarang, kata saya. Dengan otoritas seorang pemilik rumah. 1 jam untuk mengemasi pakaian kalian. Dengar baik-baik. Kalian hanya boleh membawa baju yang menempel di badan dan barang pribadi kalian sendiri. Tidak lebih. Seluruh perabot, seluruh barang elektronik, bahkan tas mewah, dan perhiasan yang Ibu dan Fania beli dari uang yang kalian peras dari saya, akan saya data. Jika ada satu barang milik saya yang hilang, saya tidak akan ragu menambahkan pasal pencurian ke dalam laporan. Anindya, kami mau tinggal di mana? Rintih Fania. Air matanya berurai. Kami tidak punya uang sepeser pun. Saya menatapnya tenang. Mungkin di kamar sempit dekat dapur, persis seperti tempat yang kalian sediakan untuk saya 3 bulan yang lalu. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Rasa takut akan jeruji besi mengalahkan gengsi mereka. Bu Hartati, Raka, dan Fania merangkak bangkit. Lalu berlarian menaiki tangga. Dari atas, terdengar suara tangis, suara laci dibanting, suara koper diseret. 1 jam kemudian, pintu utama terbuka lebar. 3 sosok yang kemarin masih merasa menguasai dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Hartati tidak lagi memakai kalung emasnya, sebab itu pun dibeli dari uang hasil pemerasan, dan kini menjadi barang sitaan. Fania hanya menjinjing 1 tas plastik. Raka memanggul ransel butut, menundukkan kepala dari tatapan para tetangga yang mulai berkumpul karena penasaran. Saya berdiri tegak di ambang pintu. Angin pagi berembus, menyapu bersih aroma busuk dari dalam rumah saya. Begitu langkah terakhir, mereka melewati pagar besi. Saya menutup pintu kayu jati yang kokoh itu dan menguncinya dari dalam dengan bunyi klik yang sangat mantap. Pembalasan saya telah tuntas. Saya akhirnya merdeka. Rumah itu terasa asing dalam keheningannya yang baru. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya berjalan dari kamar ke kamar tanpa rasa takut. Saya membuka jendela lebar-lebar. Saya membiarkan udara segar masuk, mengusir bau parfum mahal Bu Hartati yang selama ini memenuhi setiap sudut. Saya naik ke kamar utama. Kamar yang dulu mereka rampas dari saya. Dan saya duduk di tepi ranjang, bukan untuk merayakan, hanya untuk bernapas. Telepon saya berdering. Pak Surya, dokter, prosesnya berjalan, katanya. Pihak berwenang sudah menerima berkas. Surat perjanjian tulis tangan itu, bukti transfer, dan rekaman. Semuanya kuat. Bu Hartati dipanggil untuk pemeriksaan pekan depan. Soal Bapak Raka. Penggadaian BPKB kendaraan atas nama Anda tanpa izin juga sedang diproses. Terima kasih, Pakistan, kata saya. Untuk semuanya. Sejak awal, Pak Surya terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan nada yang lebih hangat, Doktor, izinkan saya bicara sebagai teman, bukan sebagai notaris. Banyak orang datang ke kantor saya membawa amarah, ingin balas dendam dengan cara kotor. Anda berbeda. Anda menunggu. Anda mengumpulkan kebenaran, lalu membiarkan hukum yang bekerja. Itu yang membuat Anda menang tanpa pernah menjadi jahat. Saya tersenyum kecil di ujung telepon. Saya seorang dokter. Pakistan. Saya tidak melawan penyakit dengan kemarahan. Saya melawannya dengan diagnosis yang tepat dan obat yang benar.
Pekan-pekan berikutnya berjalan seperti yang sudah saya duga. Bu Hartati, yang dulu menjadi ratu di komplek ini, kini menjadi bahan bisik-bisik. Kabar tentang utang almarhum suaminya, tentang rumah yang nyaris disita, tentang pemerasan yang ia lakukan kepada menantunya sendiri, menyebar dari pagar ke pagar. Singgasana kehormatan yang ia jaga mati-matian selama puluhan tahun, runtuh dalam hitungan hari. Ia dan Fania kini tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota. Mania, yang dulu bermimpi menjadi sosialita, kehilangan semua tas bermereknya. Tidak ada lagi kafe mahal, tidak ada lagi mobil. Mereka harus belajar arti kata yang selama ini mereka lemparkan kepada saya. Hidup susah. Raka mencoba menghubungi saya berkali-kali. Pesannya berubah-ubah. Mula-mula marah, menuduh saya menghancurkan keluarga, lalu memelas, mengaku menyesal, memohon agar saya menarik laporan, lalu memelas lagi, mengatakan ia masih mencintai saya. Saya membaca semua pesan itu dengan tenang, lalu saya membalas hanya satu kali. Mas, cinta tidak menggadaikan mobil istrinya diam-diam. Cinta tidak merencanakan untuk menguras dan membuang. Yang kau cintai bukan saya. Yang kau cintai adalah uang saya, dan uang itu mulai hari ini hanya milik saya. Setelah itu, saya memblokir nomornya. Saya mengurus perceraian melalui Pak Surya. Karena seluruh aset, termasuk rumah ini, sudah jelas atas nama saya secara hukum sebelum konflik terjadi. Tidak ada yang bisa mereka tuntut. Mereka pergi dengan tangan kosong. Persis seperti niat yang mereka rencanakan untuk saya. Ada satu orang yang tidak saya lupakan, Mbak Yati. Saya memintanya tetap tinggal, bukan lagi sebagai pembantu, tetapi sebagai keluarga. Saya menaikkan upahnya, dan saya menanggung biaya sekolah anaknya yang selama ini ia perjuangkan dengan susah payah. Bu dokter, ini terlalu banyak, katanya. Menangis. Tidak, Mbak, kata saya. Di rumah ini, dulu hanya ada satu orang yang memperlakukan saya sebagai manusia. Itu Mbak. Kebaikan juga harus dibalas, sama seperti kejahatan. Itu baru adil. 3 bulan setelah hari itu, hidup saya berubah total. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi tempat yang benar-benar saya sebut rumah. Saya merenovasi kamar gudang belakang, tempat saya dulu dibuang, menjadi sebuah ruang baca yang tenang dengan jendela besar. Setiap kali saya duduk di sana, saya teringat bahwa tempat terendah yang mereka berikan kepada saya, justru saya ubah menjadi tempat yang paling saya cintai. Klinik saya berkembang. Saya membuka cabang kedua. Saya merekrut lebih banyak dokter muda. Banyak di antaranya perempuan yang berjuang seperti saya dulu. Persidangan berjalan. Bu Hartati terbukti melakukan pemerasan. Hukum memberinya konsekuensi atas perbuatannya. Raka pun menghadapi proses hukum atas penggadaian kendaraan milik saya. Keserakahan yang mereka rawat bertahun-tahun. Akhirnya menagih harganya sendiri. Dan saya menemukan kedamaian. Bukan kedamaian dari balas dendam, tetapi kedamaian dari kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Sahabat hikmah, cerita Anindya ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilan atau asal-usulnya. Bu Hartati menghina Anindya sebagai perempuan miskin, padahal perempuan itulah yang memegang seluruh masa depannya di tangannya. Kesombongan membuat kita buta, dan kebutaan itu cepat atau lambat akan membawa kita pada jurang yang kita gali sendiri. Yang kedua, kesabaran bukanlah kelemahan. Banyak orang mengira diam berarti kalah, padahal ada jenis diam yang sedang menyusun strategi. Ada jenis senyum yang sedang menyimpan badai. Anindya tidak pernah berteriak. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Ia membiarkan hukum dan kebenaran yang berbicara. Itulah kemenangan yang paling elegan dan yang paling tak terbantahkan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Anindya. Perempuan yang bekerja keras, yang mandiri, tetapi tetap diperlakukan sebagai orang asing di dalam keluarga suaminya sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah satu hal.
Harga diri kalian tidak ditentukan oleh siapa yang menghina kalian. Harga diri kalian ditentukan oleh bagaimana kalian berdiri tegak menghadapinya. Di luar sana juga, ada banyak suami seperti Raka. Lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, tetapi justru menjadi tameng bagi kejahatan ibunya. Lelaki yang memilih diam ketika istrinya diinjak, lalu menangis memohon ketika hartanya hilang kepada mereka. Cerita ini adalah cermin, sebab perlindungan yang tidak kalian berikan hari ini, kelak akan menjadi penyesalan yang tidak akan pernah bisa kalian tebus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati, ibu yang lupa bahwa menantu yang masuk ke dalam keluarga juga seorang anak manusia, dengan hati yang bisa terluka, dan dengan martabat yang harus dihormati. Ketakutan akan kehilangan kuasa membuat sebagian dari mereka memilih menindas, bukan merangkul. Padahal, menantu yang baik adalah anugerah, bukan ancaman. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu kehilangan diri kita sendiri. Atau kita bisa memilih untuk tetap berpegang pada kebenaran, bersabar, dan membiarkan keadilan menemukan jalannya. Anindya memilih jalan yang kedua. Dan karena itulah ketika ia menutup pintu rumahnya, ia tidak hanya mengusir 3 orang yang jahat, ia juga menutup pintu pada semua luka di masa lalunya. Bagaimana menurut kalian? Sahabat hikmah, apakah yang dilakukan Anindya sudah tepat? Ataukah kalian akan memilih jalan yang berbeda? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Saya selalu membaca setiap cerita yang kalian bagikan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, dan jika kalian percaya bahwa kesabaran serta kebenaran selalu menemukan jalannya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Dukungan kalian adalah alasan kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Namun, ada satu hal yang belum selesai, sebab di balik kepergian Raka tersimpan satu rahasia lagi, sebuah pengkhianatan yang bahkan belum diketahui oleh Anindya sendiri, sebuah topeng kesucian yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih busuk. Apakah itu? Kita akan menyaksikannya di kisah selanjutnya. Aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa!